Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Eyang Watu Agung berhasil melemparkan pendekar Pulau Neraka ke dalam jurang. Masih hidupkah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Perlahan-lahan, Bayu keluar dari rongga pohon itu, kemudian mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Pendekar Pulau Neraka itu mulai merayap mendaki tebing jurang. Kabut tebal masih menghalangi pandangannya, ditambah dengan hembusan angin kencang yang membuat usahanya itu agak terhambat. Sedikit demi sedikit, dia mulai merayap mendaki hingga akhirnya sampailah dia di bibir jurang. Saat itu, hari sudah menjelang senja. Di ufuk barat, matahari hampir tenggelam berganti dengan kegelapan. Sementara udara di sekitar lereng Gunung Panjaran itu juga sudah terasa dingin. Bayu menggelimpangkan tubuhnya ke atas rerumputan yang sudah basah oleh embun. Penat dan letih melanda tubuhnya. Sejenak, dia memejamkan matanya sebelum bangkit berdiri. Seandainya aku harus bentrok lagi dengan orang tua itu, aku pasti akan bisa mengalahkannya. Racun hitam yang kulepaskan sudah pasti merasuk ke dalam darahnya. Pukulan angin badainya benar-benar luar biasa. Lagi-lagi Bayu bergumam sendiri. Perlahan-lahan, pendekar Pulau Neraka itu melangkah menuruni lereng Gunung Panjaran. Masih ada sedikit waktu. Aku harus bersemedi dulu untuk memulihkan kekuatan, gumam Bayu. Kemudian, pendekar Pulau Neraka itu memilih tempat di antara dua buah batu besar yang agak tersembunyi. Kemudian dia duduk bersila dengan sikap bersemedi. Kakinya terlipat dengan kedua telapak tangan menempel pada lutut. Perlahan-lahan, napasnya mulai diatur bersama dengan menutupnya kedua kelopak matanya. Bagi dunia kependekaran, cara memulihkan kondisi tubuh dengan bersemedi bukanlah hal yang aneh lagi. Dan inilah yang tengah dilakukan oleh Bayu Hanggara. Malam terus merayap semakin larut. Suasana di istana Kadipaten Jati Anom tampak sunyi senyap. Hanya ada dua orang yang terlihat duduk di bagian depan bangunan istana itu. Mereka adalah Adipati Rakonda dan Panglima Bantaraji. Sejak matahari tenggelam tadi, mereka sudah berada di sana. Sejak tadi mereka hanya diam, masing-masing sibuk dengan pikirannya. Semakin larut malam, kesunyian semakin terasa mencekam. Detak jantung mereka semakin jelas terdengar berdegup kencang. Apakah kau tidak salah lihat siang tadi, Kakang? Tanya Adipati Rakonda memecah kesunyian. Maksudmu? Panglima Bantaraji balik bertanya. Yang kau lihat di lereng Gunung Panjaran? Tidak. Jelas sekali aku lihat pendekar Pulau Neraka jatuh ke dalam jurang setelah kena pukulan angin badai Eyang Guru, kata Panglima Bantaraji yakin. Malam sudah larut. Kalau dia tidak datang, berarti tamat sudah riwayatnya, gumam Adipati Rakonda. Ya, mudah-mudahan dia tewas di dasar jurang, sambut Panglima Bantaraji. Sebenarnya, aku tidak tega melepas Eyang Guru pulang sendirian, Kakang. Beliau dalam keadaan terluka cukup parah. Aku benar-benar menyesali semua ini. Nada suara Adipati Rakonda seolah mengeluh. Sudahlah, adik Rakonda.
Saat ini kita hanya bisa berharap semoga. Kata-kata Panglima Bantaraji terputus. Saat itu terdengar suara siulan nyaring melengking menyakitkan telinga. Siulan itu menggema seolah-olah datang dari segala penjuru mata angin. Jelas kalau suara itu dikeluarkan dengan disertai penyaluran tenaga dalam yang sangat sempurna. Adipati Rakonda dan Panglima Bantaraji langsung melompat keluar. Dan hanya dengan sekali lentingan tubuh saja, mereka sudah berada di tengah-tengah halaman depan yang luas dan sunyi. Sementara suara siulan itu semakin jelas dan menyakitkan telinga. Kedua laki-laki bersaudara itu segera mengerahkan hawa murni dan menyalurkannya ke seluruh aliran jalan darah, terutama menutup kendang telinga mereka. Dia datang, desis Panglima Bantaraji. Adipati Rakonda menatap kakaknya dengan tajam. Dan belum lagi mereka sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat cepat bagaikan kilat melewati tembok benteng istana Kadipaten Jatianom. Pendekar Pulau Neraka! Sentak kedua laki-laki itu hampir berbarengan. Kini di depan mereka telah berdiri seorang laki-laki muda, gagah dan tampan. Laki-laki yang ternyata adalah Bayu itu berdiri tegak dengan tangan melipat di depan dada. Tatapan matanya tajam, langsung menusuk ke bola mata Adipati Rakonda. Sekejap saja, ketegangan menyelimuti mereka semua. Engkau pasti sudah memahami tanda dariku, Adipati Rakonda. Tanda itu boleh kau anggap sebagai lambang kematian bagimu. Kini saatnya sudah tiba, bersiaplah menuju ke neraka. Dingin dan datar suara Bayu Hanggara. Kakang, menyingkirlah, kata Adipati Rakonda tanpa menoleh sedikit pun. Hati-hati adik Rakonda, kata Panglima Bantaraji seraya melangkah mundur beberapa tindak. Pendekar Pulau Neraka, mari kita mulai. Sret! Adipati Rakonda mencabut pedangnya seraya melompat menerjang. Gerakannya sangat cepat dan ringan, sedangkan kibasan pedangnya menimbulkan suara angin yang amat dahsyat. Sejenak, Bayu menunggu, lalu dengan cepat dia menghantarkan tangannya ke depan. Seketika secerca cahaya keperakan melesat dari pergelangan tangan kanannya. Begitu cepatnya, sehingga Adipati Rakonda tidak sempat lagi untuk menarik pedangnya. Dan tring! Adipati Rakonda terkejut bukan main. Satu benturan keras langsung terjadi antara dua logam sampai menimbulkan percikan api. Tampak pedang di tangan Adipati Rakonda bergetar hebat. Untung dia cepat-cepat menekan ujung pedangnya ke tanah sehingga pegangannya tidak terlepas. Kini Bayu kembali melompat sambil menjulurkan tangan kanannya ke depan atas. Dan benda pipi bergerigi 6 yang berwarna keperakan itu menempel kembali di pergelangan tangan kanannya. Dengan manis sekali, kakinya kembali menjejak ke tanah. Dek. Tapi tiba-tiba dia mengebutkan tangannya lagi ke depan. Sering. Awas! Panglima Bantaraji berteriak nyaring. Dan secepat kilat dia merogoh ke balik bajunya dan melontarkan sebilah pisau kecil ke arah Cakra itu. Sedangkan Adipati Rakonda yang belum hilang rasa terkejutnya jadi terperangah. Satu jengkal lagi, Cakra itu pasti menembus dadanya. Namun beruntung, pisau yang dilemparkan oleh Panglima Bantaraji mematahkan serangan pendekar Pulau Neraka itu. Dan Cakra keperakan bergerigi 6 itu kembali berputar balik pada pemiliknya. Dengus Bayu kesal. Panglima Bantaraji melompat ke samping adiknya. Tampak di tangan kirinya sudah tergenggam seutas rantai baja hitam dengan ujungnya terpaut 5 buah pisau kecil. Dia juga sudah melepaskan baju luarnya. Tampak di seputar pinggang dan dadanya dipenuhi oleh pisau-pisau kecil yang menempel pada kulit binatang. Kau tidak akan mampu menghadapinya sendiri, adik Rakonda. Senjatanya sangat berbahaya, kata Panglima Bantaraji berbisik. Bagus, aku bisa mengirim kalian ke neraka sekaligus, dengus Bayu. Bagaimana selanjutnya pertarungan Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka melawan Adipati Rakonda yang dibantu Panglima Bantaraji? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.